jenis kebaya oleh Ibu Iin dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Yo, arek-arek yang lain sebenarnya dikondisikan dari sini semuanya. Baik, untuk teman-teman bisa segera merapat kembali ke panggung untuk kita melanjutkan ke sesi acara berikutnya dengan pengenalan ragam jenis kebaya. Ini 1, 2 ya. Sudah ada contoh ini. 3 1, 2 Baik, teman-teman bisa langsung saja menempati tempat di panggung seperti tadi. Kenapa? Oh, nggak masalah gitu. Ya wes. Oke, kamu 1, 2 3 maju. Ngono lho, ayo. Oh iya. Oh, lain di mana? Sebentar, dia masih di mana? Masih. Saya ditunggu sebentar, Teman-teman bisa segera merapat ke atas panggung. Ada di sana Bang Farah tadi. Untuk kita lanjut ke proses carikan Farah. pengenalan ragam jenis kebaya. Farah sini. Dia ndek kono. Lama super enggak ya hilang-hilangan mau gak bisa ya itu kursi lagi satu lagi ya tak pakai gini nah itu mungkin terlalu tinggi ya Yo, ini. Kamu mau naik, Rek? Naik aja semuanya, wes. Naik, ayo naik. Kalau naik juga ini, yo. Yang penting ada orangnya. Dan biar itu dokumentasi kamu naik. Kamu naik. Ayo, kamu ikut naik. Baik, teman-teman sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan pengenalan ragam jenis kebaya oleh Ibu Iin dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Baik, mari kita sambut Ibu Iin dari Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semoga kita hari ini dalam kondisi yang sehat dan pastinya harus bahagia. Kami di sini dari Komunitas Kain Kebaya Indonesia ingin menyampaikan sedikit tentang ilmu apa sih yang bisa kami sampaikan, terutama untuk kebaya. Kenapa kok harus kebaya? Yang saat ini kita berharapnya kaum muda ini juga bisa memakai kebayanya di keseharian dengan banyak model, ya. Tapi ada beberapa pakem yang akan kami sampaikan di sini. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Karena saya ingin disayang, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Endah Purwatiningsih. Tapi biasa dipanggil di Malang ini dan di seantero dunia, gaya sedikit. Biasa dipanggil dengan nama Bu Iin, lebih akrab, gitu ya. Untuk Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia, visi misinya adalah kita uri-uri budaya melalui ageman. Ageman itu adalah pakaian, dalam bahasa Jawa namanya ageman. Ageman yang dipakai oleh para leluhur kita zaman dulu di era yang sudah ditentukan saat itu bahwa harus pakai kebaya. Akan kami mulai bahwasanya kebaya di awal itu belum ada. Zaman dulu perempuan, wanita, bagian atas ini bukan hal yang vital. Coba dilihat nanti di candi-candi kan dedes ya.
dia mohon maaf kan tidak pakai bra. Berapa? Karena bagian atas ini tidak vital. Yang vital adalah bagian bawah. Berarti butuh kapan? Selang berjalannya waktu, ada beberapa budaya yang masuk ke Indonesia. Salah satunya itu adalah dari Portugal, kemudian dari Arab, dan dari Cina. Dibawa oleh saudagar-saudagar waktu itu yang singgah ke Nusantara. Tersebutlah saat itu memulai dari yang di sini tidak berpakaian, tidak pakai bra, kemudian mereka berkembang, mulai berkembang. Setelah berkembang, begitu mengenal dari saudagar dari Portugal, waktu itu namanya itu adalah kebaya, kebaya gitu. Jadi caba, CABA. Terus kemudian dari Arab itu abaya. Karena itu menutupi seluruh bagian atas, akhirnya pada abad 15-16 terjadilah nama kebaya yang dipakai oleh leluhur kita. Kebaya sendiri ada beberapa macam model yang tentunya bisa kita lihat di waktu-waktu tertentu dan juga dipakai di saat-saat yang sudah ditentukan. Pengantin Jawa, pengantin kita di Jawa ini itu biasanya pasti pakai kebaya, baik kebaya yang modelnya jadul ya ataupun kebaya yang modern, tetapi pakemnya itu masih ada. Kebaya sendiri ada beberapa macam model. Satu kebaya kudu baru. Kudu baru itu yang seperti saya pakai ini ya, yang seperti saya pakai. Jadi ada ilat-ilatan, ada tengahnya seperti ini. Ini namanya kudu baru. Kemudian di era Kartini, Raden Ajeng Kartini, muncullah kebaya namanya kebaya Kartini. Kebaya Kartini itu modelnya seperti, mohon maaf Dek, bisa berdiri. Jadi ini tidak ada ilat di tengahnya, itu tidak ada seperti ini, tidak ada tambahan kainnya. Itu kebaya Kartini. Ini juga termasuk kebaya Kartini zaman dulu. Kemudian ini adalah salah satu kebaya model kudu baru tapi dipakai sabuk. Ini adalah untuk biasanya di Bali. Terima kasih Dik. Untuk kebaya juga penentuan kain itu juga bisa menentukan di mana harus kita pakai. Untuk brokat itu biasanya dipakai di tempat-tempat formal. Kemudian untuk kudu baru itu biasanya untuk di acara-acara budaya dan spiritual. Kalau untuk di sehari-harian itu bisa kita pilih asal kita bisa menentukan jenis kainnya. Zaman dulu kain yang dipakai hanya ada dua, brokat sama katun. Belum ada yang namanya linen atau apa gitu ya zaman dulu seperti itu. Mungkin dari adik-adik ini saya harapkan semua generasi muda bisa memakai kebaya di hari kesehariannya dengan memadupadankan dengan celana boleh. Ini tadi saya sudah lihat MC-nya itu sudah pakai kebaya, nggak boleh sini. MC-nya ini sudah mengenalkan kebaya untuk kaum milenial dan modern, ya. Jadi ini bentuk kebaya, kudu baru. Tapi bisa dipakai untuk hal-hal yang santai, sifatnya santai juga bisa resmi, dipadu-padakan dengan celana ataupun rok biasa. Beberapa model yang saat ini sedang tren adalah janggan. Itu di film apa ya dulu itu ya? Ada yang tahu? Iya, film apa ya? Ya. Film apa? Oh, Gadis Kretek. Nah, itu kan jadinya model janggan itu terkenalnya dari film Gadis Kretek. Janggan itu dahulu biasa dipakai untuk acara spiritual dan lebih banyak dipakai saat perang. Karena tertutup, perempuan zaman dulu juga ikut perang. Perangnya juga pakai senjata. Senjatanya juga ada panah, ada macam-macam nih, tombak, pedang. Mereka
Kebanyakan kalau yang berkuda adalah pakai janggan. Sekarang janggan ini lagi jadi tren. Tidak hanya dipakai untuk acara spiritual ataupun perang, tetapi sudah dipakai sebagai fashion. Banyak sekarang ini para pelaku fashion itu sudah memadupadankan janggan dengan berbagai motif dan juga dipadupadankan di bawahannya itu dengan macam-macam model. Kita sebagai generasi muda wajib untuk tetap mempertahankan yang namanya ageman tinggalan dalem. Ageman tinggalan dalem itu artinya pakaian yang sudah diwariskan leluhur kita untuk selalu kita gunakan. Gunakan dalam artian memang perlu proses. Tetapi seperti Mbak tadi kan juga tetap cantik ya, tetap chic dipakai dengan kebaya yang seperti itu. Batik pun bisa dipakai kebaya. Mbak ini lurik ya? Ya, lurik sini Mbak. Naik Mbak. Nah, kebaya lurik ini biasa dipakai di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, kalau adik-adik masuk ke Keraton Jogja, semua pakai lurik. Ya, ini jenisnya lurik, kain tenun lurik. Ini pakai kudu baru. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, berbagai macam kebaya yang juga asal-usulnya sudah saya sampaikan tadi, bahwa di awal dulu wanita Nusantara, wanita Indonesia itu bagian atasnya itu tidak memakai apa-apa. Contohnya ya di candi-candi itu semuanya kan gandul-gandul ya. Nah gitu ya. Jadi kemudian meningkat, berkembang, kemudian memakai kebaya. Satu lagi ada kebaya encim. Kebaya encim itu dulu masuk lewat saudagar Cina yang masuk ke Lasem. Makanya di Lasem itu hampir satu desa itu produksi kain lasem khusus untuk motif lasem, atasannya itu pakai encim. Nah, jadi adik-adik atau semuanya saya harapkan bisa mengetahui model-model kebaya yang ada di Nusantara ini yang memang harus kita lestarikan. Kita boleh mengenal ageman atau pakaian dari luar, tapi jangan lupa bahwa pakaian kita sendiri ini adalah sesuatu yang adiluhung, yang memang luar biasa untuk kita pakai, semakin akan menjadi kita semakin anggun, mempercantik diri, gitu ya. Dan juga tidak saru. Tahu saru enggak? Ya, sopan gitu ya. Jadi cukup sopan kita berkebaya. Saya kira itu aja. Saya akhiri untuk apa yang sudah kita bicarakan bersama tentang kebaya. Terima kasih. Saya ulang kembali. Berdiri Dek. Ini adalah kebaya Kartini, ya. Kartini yang sudah modern itu sudah pakai bordiran. Nah ini Kartini yang asli zaman dulu, pakai kemiti. Nah ini ya, demikian seperti ini. Kemudian Mbak ini adalah kebaya modern yang biasanya dipakai di Bali, dipakai sabuk seperti ini. Kalau yang saya pakai ini adalah kudu baru. Saya kira itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.